Halo semuanya, balik lagi sama gue Rafif Eka Putra. Dan di samping gue sekarang ada mobil Chery Tiggo aja, alias Tiggo To ya, nggak ada Pro atau nggak ada Max ya. Ini adalah varian termurah ya dari lini Tiggo, tapi ini bukan yang termurah juga. Jadi murah apa enggak? Tetap murah. Ini adalah Tiggo 8 tipe premium ya. Di bawahnya ada yang tipe comfort lagi, tapi yang premium ini juga harganya sudah sangat-sangat mengebrak pasar di bawah 400 juta rupiah. Harganya 389 juta rupiah. Ada GoPay-nya kalau nggak salah. Iya, pokoknya nggak penting lah, murah banget. Nah, seperti apa Tiggo yang menawarkan value for money luar biasa ini yang katanya sangat menggebrak harga mobil Indonesia? Simak video ini sampai habis dan lihat seperti apa mobilnya. Nah, secara looks dia masih sama kayak Tiggo 8 lain-lainnya ya. Dia kurang lebih overall sama. Perbedaannya ada di grillnya aja ya. Dia grillnya sama kayak Tiggo 8 Pro Max, jadi masih Tiggo 8 juga. Tapi nggak kayak yang Tiggo 8 yang Pro, dia grillnya yang modelnya begitu ya. Kalau dia udah diamond gini mirip sama Tiggo 8 Pro Max. Cara perlampuan dia sama. Ini lampunya udah LED semua, nggak ada bohlam lagi di sini. Ini dia DRL akan mati kalau misalnya saya nyala, dan ini juga logonya dia akan berpendar ketika kita samperin mobilnya. Dia ada namanya fitur Smart Intelligent Key, jadi kita cukup samperin aja. Sekarang lagi gue matiin ya, karena kalau lo dinyalain dia bakal berisik, nyala mati mulu. Tapi kalau misalnya nyalain dia akan ngebuka sendiri, nutup sendiri kalau kita jauhin, dan ini logonya akan ikut berpendar. Ya, bagus lah kalau malam. Dan look depannya dia simple, dia di sini nggak ada apa-apa ya, dan masih sama kayak Tiggo lainnya. Looksnya tuh familiar ya, tapi nggak yang niru. Jadi dia bisa memberikan kesan yang familiar, kesan yang kita tuh terima, semua orang bisa menerima desainnya, tapi dia nggak nyontek sama siapa-siapa. Tetap kelihatan original, tapi nggak aneh gitu ya. Overall kita suka banget sama looks depannya. Kalau kalian lihat ke bawah banget nih ya, nah di bawah sini dia ada ADAS-nya ya. Ini radar untuk ADAS-nya, ini karena tipe yang premium makanya dia dapat radar di sini. Kalau dia tipe yang comfort dia nggak dapat radar di sebelah sini. Nah, naik lagi ke atas kita bisa lihat di atas dia ada kamera juga. Di sini juga ada kamera 360. Dan di atas ada kamera buat traffic sign recognition atau TSR-nya ya. Jadi kita udah coba dan itu dia akurat banget ya. Kalau ada speed limit di Indonesia gitu ya, batas kecepatan, dia akan langsung update di instrumen clusternya. Overall look depannya oke banget. Sekarang langsung aja kita buka kap mesinnya. Nah, ini kap mesinnya dia sudah pakai hidrolik ya. Bayangin nih, mobil 389 juta rupiah dia sudah pakai hidrolik seperti ini. Udah ada peredamnya juga, dan ini dia pembeda utama antara Tiggo 8 aja dan Tiggo 8 Pro serta Pro Max. Dia mesinnya 1500 cc ya. Kalau misalnya Tiggo 8 Pro atau Pro Max kan dia 2000 cc turbo. Dia ini 1500 cc tapi tetap turbo juga. Tenaganya masih lumayan besar, 186 PS dengan torsi 290 Newton meter. Itu angka yang cukup besar ya, dipakainya cukup banget buat buat mobil yang segede ini. Dan dia juga di made ke transmisi yang 7 speed dual clutch, jadi masih sama kayak Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro Max gitu ya. Secara performa juga dia memang lebih pelan ya, tapi sangat cukup buat sehari-hari, buat perkotaan cukup banget. Jadi nggak perlu khawatir kalau mau beli mobil ini. Sekarang kita tutup aja langsung. Oh ya, kalau Tiggo 8 Pro kan dia udah rapi gitu ya, dia, tapi kalau ini cuma dikasih cover di sininya aja, tapi itu nggak penting sih. Yang penting mesinnya masih oke, transmisi juga masih oke, dan angka-angkanya juga masih oke, cukup untuk dipakai di perkotaan. Ya, sekarang kita udah sampai di samping dari Chery Tiggo 8 ya. Ini mobil memang panjang banget ya hitungannya. Dia tuh panjangnya 4,7 meteran, 47 sekian gitu, dan dia wheelbase-nya 2,7 meter. Jadi dia ini kayaknya lebih panjang daripada CR-V ya, dan tapi dia 3 baris juga, tapi harganya jauh banget nih di bawah CR-V ya. Secara samping dia nggak ada beda antara comfort dan premium, dia semuanya sama. Dia di atas looks-nya simple seperti ini, dan spek ban dan serta tires-nya juga sama ya. Velg sama bannya tuh dia pakai ban ukuran 235 55 ring 18. Ini nggak ada bedanya antara premium dan comfort. Dia pakai ban GT ya, GT comfort. Pokoknya bannya lumayan lah, oke lah gitu. Dari segi velg juga desainnya oke, dia two tone gitu, dan dia sudah disc brake depan dan belakang karena dia sudah ABS juga pasti ya. Dan kalau kita lihat di samping depan situ dia ada emblem TGDI ya, menandakan mesin tadi mobil ini ya, 1500 cc turbo gasoline direct injection. Jadi ada logo di situ. Dan spionnya juga dia udah ada kamera 360, serta karena ini yang tipe premium maka dia sudah ada
blind spot monitoring juga di spionnya ya, jadi lengkap, lebih lengkap lagi. Nanti kita akan lihat ada apa aja. Sekarang kita move dulu ke belakang. Ya, sekarang kita udah ada di belakangnya dan disinilah kalian bisa membedakan sebuah Cherry Tiggo 8 ya. Dan kalau misalnya ada sebuah smartphone yang bisa kalian lihat bedanya dari bobanya ya, dari bagian belakang lihat bobanya. Kalau di Cherry juga sama, kalian bisa lihat dari belakangnya. Pertama, kalian bisa lihat dari stop lampnya ya. Kalau stop lampnya dia merah seperti ini dan tidak ada garis di sininya ya, meskipun kayaknya ada aksesorisnya juga, tapi ya let's say dalam kondisi ori dia begini, berarti dia Tiggo 8. Kalau dia ininya bening, dia berarti Tiggo 8 Pro. Kalau dia stop lampnya agak lebih 3D dan dia sampai sini, logo Cherry-nya di bawah, berarti dia Tiggo 8 Pro Max. Dan tentu aja kalian juga bisa lihat dari emblemnya sebenarnya ya. Dan selain itu, kalian juga bisa lihat khusus dengan Tiggo 8 dan Tiggo 8 Pro dan Max adalah di sini nih. Dia logonya 290T ya. Artinya dia 290 Nm torsinya dan dia turbo. Kalau di Pro Max dan Pro dia 390 tulisannya ya, karena dia torsinya emang 390 Nm. Ya, makanya di sini dia 290 turbo, serta di bawah sini dia knalpotnya kalau misalnya Pro dan Pro Max dia quad exit ya. Dia ada 4 dan beneran 4. Di sini dia dual exit gini. Dia ada garnisan ini supaya kelihatan gede tapi lubang hatinya tuh kecil di dalam gini. Tapi seenggaknya dia beneran 2 dan lubangnya beneran lurus ke belakang ya, enggak cuman garis doang terus knalpotnya ke bawah, apalagi cuman 1. Di sini dia beneran ada 2 knalpotnya, jadi dia nggak fake banget ya. Di sini juga kaca, dapat rear defogger dan dapat wiper standar, serta kalau kita buka dia masih dapat power backdoor ya, jadi nggak dipotong-potong nih power backdoornya. Tara, nah ini dia kondisinya. Bagasinya tentu aja dia luas banget karena dia panjangnya 4,7 meter ya. Dia juga kalau dilipat sampai tengah sana dia pasti akan rata lantai nih. Kita lipat aja nih. Ya, ini dia bagasinya kalau dilipat ya, dia rata lantai. Ini bisa banget buat rebahan nih, panjang banget, dan dia di atasnya ada panoramik ya. Jadi kalau misalnya rebahan di situ, atasnya tuh panoramik kebuka, enak nih buat rebahan, tinggal pakai matras atau bahkan nggak usah, langsung aja rebahan sambil lihat bintang melalui panoramic roof yang sampai ke baris tengah itu. Sekarang kita tutup aja ya, kita akan lihat interior seperti apa dan kita akan coba juga baris ketiganya. Oke, sekarang kita akan masuk ke baris ketiganya dan ini masih ada sisa-sisa dari setir kirinya, jadi kita masuk dari sebelah kanan ya. Ini tinggal diginin aja, terus didorong ke depan. Wah, ini udah paling maju. Ya, ternyata emang segini doang bukaannya ya. Jadi, oke, kita akan coba masuk. Wah, kayaknya masih lebih bagus. Kayaknya masih lebih bagus kalau dilipat full aja kali ya. Ya, sekarang kita kembalikan dia. Nah, ya, karena ini panjangnya nggak sepanjang-panjang amat tapi masih bisa baris ketiga, jujur di sini tidak tersangga dengan baik ya. Ini emang buat anak kecil aja. Tapi at least kalian di sini dapat AC yang bisa kalian kontrol sendiri di sini dan di kanan dan kiri. Serta kalau kalian mau ngecas bisa pakai yang dari belakang ini. Tinggal colok aja ke sini. Ini masih bisa lah buat kabel. Jadi ya oke lah, kalian masih ini dan dapat headrest yang tinggal kalian naikin aja nih. Nah, tapi emang jujur posisinya tegak banget ya. Ini kalau bisa dimajuin dikit kan bisa dimajuin mundur gitu ya. Tapi mungkin kan lebih baik. Tapi kalau soal paha sih emang nggak tersangka ya. Mungkin duduknya bisa gini kali ya. Nah, kalau ada sampingnya, paha sampingnya di sini jadi agak-agak. Ya kalau berdua agak gimana gitu ya. Tapi kalau sendiri masih oke lah. Tapi emang ini buat anak kecil sih, bukan buat orang dewasa. Langsung aja deh kita ke baris keduanya. Nah, coba ya. Sekarang kita udah ada di baris keduanya dan ini baris keduanya tuh lega ya, karena dia wheelbase-nya juga lumayan panjang, nggak kayak di belakang tadi agak sempit. Di sini of course dia lega banget nih, hampir sejengkal ya. Kalau duduk agak mundur sejengkal dapat banget nih. Dan paha tersangga lumayan oke, joknya juga enak, serta ini mobil kan larisnya emang di Arab sama di Rusia ya kalau nggak salah. Jadi emang bangkunya tuh gede-gede banget, jadi abundant banget di sini space-nya. Serta ini surprisingly si bantal-bantal ini kalau dari luar kayak gimmick doang ya, tapi ini enak loh, dan ini bisa ditekuk seperti ini. Jadi kalau kalian mau tidur enak. Ini kayak di maskapai kelas full service Indonesia lah ya, bisa diginiin. Jadi kalau mau tidur bisa. Dan ini enak. Ditambah lagi dia ada panoramik sampai belakang sini, meskipun yang ini nggak bisa dibuka. Tapi ini ngasih udara ke kabin, sorry bukan udara ya, ngasih cahaya ke kabin yang
oke banget. Dan ini di samping sini dia ada door opening warning ya. Jadi kalian kalau buka pintu takut ada motor, nanti di sini nyala-nyala kelihatan dia bakal ngasih tanda ada motor atau enggak. Di sini juga ada port charging yang cuma satu, jadi harus rebutan sama penumpang sebelah kalian ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin bisa pakai extender, nggak tahu. Kalau cuma USB, kalau misalnya dia slot 12 volt sih aman ya. Dan ini dia tentu aja ada cup holder di sini sekaligus armrest. Kalau misalnya dibuka gini dia enak ya, dan ini bisa turun lagi nih. Ini tinggal kalian tarik, ini bisa rebah banget. Jadi rasanya sangat rileks ya duduk di sini. Ya sekarang kita langsung pindah ke depan aja ya. Tapi kita bahas lampu belum? Lampu dia putih gini, ada hand grip. Oke lah. Ya sekarang kita ke depan aja. Ya sekarang kita udah ada di kabin depan dari Chery Tiggo 8 ya. Dan ini wow, pertama kali masuk bener-bener ya, ini nggak nyangka banget kita dapat segini banyak di harga 389 juta rupiah. Bener-bener ini nggak bohong deh, ini Chery gila banget ngasih harga. Dan ini looks interiornya overall dia lebih mirip sama Tiggo 8 Pro ya dibandingkan Tiggo 8 Pro Max. Kalau Pro Max kan dia beda, dia lebih mirip kayak Omoda E5 gitu ya, kayak Omoda lah, bentukannya kayu-kayu tinggi gini. Dia juga klasternya digabung. Kalau ini dia kayak Tiggo 8 Pro, dia bedanya dia full black aja. Kalau Tiggo 8 Pro kan dia warna coklat sininya, tapi kalau di sini dia warna hitam. Tapi bahannya masih tetap empuk-empuk juga, sampai sini nih masih empuk bahannya, ini juga masih empuk. Jadi ini nggak ada chip out, tombol-tombolnya masih sama. Dia juga all auto up and down di seluruh kaca sama kayak Tiggo 8 Pro. Dia juga ada ambient light yang emang nggak bisa diatur warna terlalu banyak ya, dan dia kalau siang tuh mati karena emang nggak terlalu terang. Tapi kalau malam bagus banget, dia cukup banget ada pilihan warna dan bisa digabungkan ke drive mode. Serta nih ketika kalian pertama kali masuk ya, kalau kalian nyalakan mobilnya, nah dia akan memberikan posisi duduk kalian karena dia sudah ada memory seatnya 2 slot. Jadi dia ini sudah electric seat dan memory seat 2 slot, serta setirnya ini sudah teleskopik serta tilt juga. Jadi dia posisi berkendaranya enak banget, pasti akan ketemu nih posisi berkendara yang kalian inginkan banget, dan bisa disimpan. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian pakai supir. Wow, ini gila banget sih. AC juga dia kalau yang premium layar seperti ini ya, dan kontrolnya bisa lewat touchscreen. Kalau misalnya yang comfort lewat tombol ini. Tapi ini udah lebih dari cukup banget, semuanya masih nggak nyangka banget kalau ini adalah mobil yang harga di bawah 400 juta rupiah. Kalau kita lihat sini, kita bisa lihat ada dia lengkap banget ya. Ini lengkap banget, ada blind spot monitoring, door open warning, segala macam, AEB, RCW. Dia ada pre-collision dan ACC of course. Jadi wah, ini lengkap banget. Kalau yang comfort belum ada, tapi ya sisanya itu doang sih sama. Dan ini nih, panoramiknya dia gede banget dia. Kalau dibuka ya kacanya, ini bisa tilt dan dibuka. Dia ada 2 stop. Pertama dia akan berhenti di segini aja. Nah, kalau yang kedua kalian tekan lagi, dia akan buka sampai ke row belakang tuh sedikit terekspos ya. Jadi gede banget ini, kalau dibuka bisa buat kampanye nih ya. Nih orang bisa keluar 2 orang dewasa. Dan bayangin kalau kalian di daerah yang dingin, ini udara yang masuk bakal wah adem banget dan sejuk banget. Kalian bisa ngapain aja terserah. Ini gede banget, bahkan tangan kita aja nggak cukup. Jadi wow, luar biasa banget untuk panoramik sunroofnya. Serta kacanya ya, kita ngomongin kaca lagi. Untuk yang depannya kacanya udah double glass ya, jadi kekedapan kabinnya tuh exceptional banget, bagus banget. Dan dia audionya sudah pakai Sony, dia 6 atau 8 speaker gitu ya. Dia udah pakai Sony, udah premium, dan kita udah coba audionya. Kalau kualitinya oke, lumayan ya, oke banget dibandingkan speaker standar tuh. Lagi-lagi masih geleng-geleng sih lihat interiornya. Ini nggak nyangka banget di harga segini dapat segini. Langsung aja sekarang kita coba jalan, apakah sama enaknya atau sama mengejutkannya seperti interior dari mobil ini. Let's go. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam interior dari Chery Tiggo 8 dan kita udah bawa jalan ya. Overall ya, kesan pertama saat masuk ke interiornya tuh wow, ini beneran nih di bawah 400 juta kayak begini. Luar biasa sih, bener-bener ketika masuk tuh kita disuguhkan dengan interior yang ya nggak nyangka aja gitu loh. Ini harganya tuh 400 juta, di bawah 400 juta ya, sorry, 389 juta rupiah. Itu perlu di-remind berkali-kali. Soal driving feel-nya ya, suspensinya sama kayak Tiggo yang lainnya, enak ya. Suspensinya tuh menurut gue pribadi
pas banget buat di perkotaan Jakarta. Dia tuh nggak terlalu empuk, jadinya body roll parah, tapi juga nggak terlalu keras. Jadi ya serba pas aja. Kayaknya Chery benar-benar berhasil riset soal suspensi di Indonesia, karena semua lininya tuh menurut kami suspensinya pas gitu ya. Mau Chery, mau Moda, kita udah coba semua dan pas aja gitu. Soal steering feel-nya dia tuh pakai seperti biasa mobil Cina. Dia EPS-nya tuh sangat comfort oriented, jadi kalau dalam kota tuh enteng banget, terlalu enteng memang. Tapi benefitnya ketika dalam kota dia sangat easy to maneuverability-nya oke banget, low steer. Tapi emang jadinya feel-nya agak sedikit tercompromise, driving feel-nya agak kurang direct. Tapi kalau dia di atas kecepatan perkotaan ya, dia di atas 50 tuh dia memberat sendiri setir, dan ketika berat ya ada feel-nya sedikit lah better, way better daripada mode comfortnya. Kalau emang kalian pengen full berat terus, kalian bisa pilih di steering mode-nya itu, bisa kalian set sport dan dia akan selalu berat, nggak akan jadi ringan. Tapi kalau menurut kami sih nggak terlalu banyak komplain ya, karena mobil ini bukan buat maneuverability yang gimana-gimana banget. Jadi dengan feel seperti ini memang mungkin nggak seenak feel kalau misalnya nggak seenteng ini, tapi bukan berarti jadi sesuatu yang problematik juga. Oke aja kok. Kemudian kalau soal transmisi ya, dia memang pakai transmisi dual clutch, yang memang dual clutch itu punya karakteristik yang sedikit berbeda dibandingkan torque converter biasa, di mana dia itu ketika start itu ada sedikit delay aja ya. Jadi dia langsung kayak butuh waktu buat engage si clutch-nya, tapi ini udah better banget ya. Ini udah enak dan nggak terlalu berasa. Kalau kita sudah pakai, let's say kita udah pakai seminggu ya, itu udah mulai terbiasa dan nggak kaget lagi. Kalau di awal emang mungkin ketika kita gas responnya nggak seinstan torque converter, kita gas agak dalam, jadi kesana agak jumpy. Tapi once kita udah dial in sama mobilnya, nggak jadi masalah, oke aja. Dan dia perpindahan giginya emang cepat banget, karena itu dia benefit dari dual clutch. Dan soal kehematan bahan bakar ya, nah ini sebenarnya yang jadi poin terbesar dari merek-merek Tiongkok atau China, terutama di ICE-nya ya, atau yang pakai bensinnya. Banyak yang bilang jadi boros gitu ya. Dan kita udah tes mobil ini dalam kota, luar kota, serta rute kombinasi ya. Tadinya mau kita bawa ke Bandung, cuma sayangnya nggak sempet. Itu kita dapat ya, untuk kombinasi deh yang paling realistis itu kita dapat di 1 banding nih, lagi cek nih, 1 banding 12,6. Kita pakai liter per 100 sudah kita bagi ya. Kalau liter per 100 itu 7,9, 7,8 gitu ya. Itu kalau pakai si start stop serta eco mode dan auto start stop. Tapi kalau kita pakai normal mode dan tanpa auto start stop gitu ya, kita biasalah gitu standar. Karena kita temukan kalau nggak pakai auto start stop tuh nggak terlalu beda juga si fuel consumption-nya. Dia ada di angka 8 liter per 100 atau sekitar 1 banding 12,5. Untuk luar kota tuh surprisingly juga nggak tahu gimana ya, tapi dia nggak terlalu beda jauh banget lah. Dia di luar kota bisa sampai 1 banding 13, atau kalau kita eco banget itu 1 banding 14. Jadi average-nya sekitar ya segitulah, angkanya nggak terlalu beda jauh. Jadi nggak boros-boros banget juga, cukup irit menurut kami untuk performance yang 186 PS tadi. Dia 1200 cc turbo, jadi dibilang boros juga enggak. Lalu apa yang bisa dikomplain dari mobil ini? Jujur banget, gak banyak yang bisa kita komplain dari mobil ini. Paling kalau kita mau komplain ya, ini ambient light dia memang keren kalau malam, tapi kalau siang nggak kelihatan. Jadi dia emang di set sama Chery, dia kalau siang akan mati dengan sendirinya, karena kalau pun nyala nggak kelihatan. Dan ini dia ADAS-nya ya, kalau misalnya ada ADAS-nya, terus kita ada blind spot, misalnya ada mobil lewat gitu ya, dan kita lagi ngesen tuh, sennya jadi mati suaranya. Jadi misalnya kita sen tek, kemudian ada mobil yang nyalip kita dari kiri, dan dia mengasih warning, itu dia langsung hilang suara sennya. Itu agak ngeganggu ya, jadi kita kayak kagok gitu sih, sen jadi tiba-tiba mati atau gimana, padahal sen tetap nyala, cuman si klik-kliknya itu hilang dari sennya. Dan tadi kita kan beberapa kali lihat kamera buat ambil video ini, dia bisa tahu tuh, dia ada tulisannya attention to obstacle, padahal di sini nggak ada sensor mata gitu ya, entah dari mana sensornya, tapi dia bisa tahu kalau misalnya kita nggak pay attention to the road. Itu ajaib juga ya, kita baru tahu barusan nih pas kena tag video ini. Jadi kesimpulannya,
ini nggak usah panjang lebar Mbak Bibu ya untuk driving experience kali ini. Mobil ini oke banget untuk price pointnya. Sama sekali nggak ada yang bisa kita komplain terlalu gimana-gimana selain minor-minor detail tadi, karena harganya itu udah mematahkan semua komplain kita. Di harga segini, di kompetitornya apalagi dari Jepang gitu ya, jangan harap dapat semua yang ada kalian lihat di kamera di video ini tuh. Nggak ada lah yang ngasih semua ini. Jadi ibaratnya kayak kita makan steak gitu ya, steak Wagyu A5 terus dikasih harga 100.000, habis itu kita komplain kalau tingkat kematangannya nggak akurat ya. Nggak bisa gitu loh, karena harganya murah, itu udah murah banget. Dan kalau kalian komplain nggak akurat ya, sekalian makan aja di merek mahal gitu ya, steak mahal yang harganya bisa 4 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga yang kalian bayarkan. Satu hal kecil yang kami sangat suka ya, ini minor banget tapi suka, kami happy banget. Jadi dia kan ada voice assistant-nya ya, dan layarnya ini jujur aja kalau malam tuh agak terlalu terang. Jadi kalau kita udah selesai setting up semua media kita nih, pakai Apple CarPlay segala macam, musik udah ke play, itu kita bisa ngomong ke Cherry, "Hello Cherry, I'm listening. turn off the screen." Okay, turning off the screen. Boom, layarnya tuh mati. Jadi dia voice assistant-nya tuh beneran intelligence ya, intelligent voice assistant. Dia bisa recognize komen-komen yang nggak umum seperti matiin layar kayak tadi. Dan layar tuh beneran mati, tapi medianya tetap jalan, lagu tetap ke play, dan kalian tetap bisa skip song untuk lagu selanjutnya gitu ya, nggak ada masalah. Dan dia akan nyala ketika kalian lagi slow speed, kemudian kalian send, dia akan nyala layarnya untuk auto all around view monitor ya, 360 kameranya. Dan setelah kalian selesai dengan 360 kameranya, kalian udah jalan tanpa send lagi, mati sendiri tuh layarnya, mati lagi, balik ke state mati. Untuk menghidupkan layarnya tinggal pencet lagi aja layarnya dan dia akan hidup lagi ya, kalau kalian masuk pakai layarnya. Dan untuk matiinnya lagi nggak perlu pencet-pencet tombol, sebenarnya bisa gitu ya, kalian ke setting, terus kalian ke screen, terus screen switch kalian matiin, tapi kan ribet ya, kalian tinggal langsung bilang lagi aja, "Hello Cherry, What's up? turn off the screen." Okay, turning off the screen. Ini adalah salah satu hal kecil minor yang sangat sering gue pakai selama pakai mobil ini di malam hari, karena gue nggak suka layar terang. Gue punya Mercy W204 tuh, layar selalu gue tutup, gue simpen, karena gue nggak butuh layar. Gue tinggal skip song aja, nggak usah tahu lagunya apa. Nah, selain tadi buat matiin layar ya, ada satu lagi nih. Kalau kalian buka shade sunroof pakai tombol tuh, kalau kalian mau buka full tuh kalian harus pencet 2 kali. Dia ada 2 step lah. Step pertama setengah, step kedua full. Nah, kalau kalian nggak mau pencet tombol ini 2 kali ya, tunggu dulu setengah, habis itu pencet lagi. Pakai juga sih Intelligent Voice Assistant, tinggal bilang, "Hello Cherry, What's up? open the sunroof shade fully." Alright, opening. Nah, dia akan buka full sampai belakang, nggak perlu pencet-pencet tombol lagi sampai 2 kali. Sama, nutup juga kalau pakai tombol kan harus 2 kali. Nah, kalau di sini kalian pakai assistant tinggal bilang aja, "Hello Cherry, Yes, I'm here. close the sunroof shade fully." Okay, it's closing. Jadi benar-benar intelligence ya. Komennya tuh nggak spesifik, kalian bisa tinggal ngomong aja pakai bahasa Inggris dan dia ngerti. Nah, sekarang dia sudah tertutup full sampai depan, nggak perlu 2 kali pencet kayak pakai tombol, dan itu enak banget ya. Jadi bener-bener voice assistant-nya tuh intelligent voice assistant, nggak cuma spesifik komen saja, dia bisa ya sedikit bermain kata-kata, dia akan mengerti. Luar biasa ya, luar biasa Cherry. Semoga harga segini ini bukan cuma di awal aja ya, bukan cuma karena butuh customer yang banyak. Semoga kedepannya lini Cherry mempunyai value for money yang mirip-mirip sama mobil ini dan bisa menurunkan harga rata-rata mobil di Indonesia sehingga harganya lebih masuk akal. Serta mungkin PR untuk Cherry Indonesia adalah bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap brand Cherry, tingkatkan after sales-nya supaya orang-orang nggak punya alasan lagi untuk milih merek yang mungkin harganya itu sebenarnya nggak worth it gitu ya. Jadi dia bisa lihat kalau ini mobil Cherry ini juga worth it dan tetap bisa memberikan after sales serta jaminan yang
sama seperti merek-merek yang sudah ada di Indonesia atau legacy brands yang selama ini mendominasi pasar Indonesia. Kita sebagai media akan selalu support produk-produk yang bagus seperti ini agar industri otomotif Indonesia itu semakin maju dan semakin menguntungkan konsumen. Sekian video dari kami, jangan lupa like video ini, subscribe kalau belum subscribe, nyalakan loncengnya juga, dan komentar seperti netizen yang berbudiman. Saya Raffi Putra, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah!